الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indrisaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Azhar Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja menjadi pengingat bagi kita, nasihat bagi kita tentang ketauhidan, makna daripada ketauhidan yang insya Allah kita akan semakin jelas apa sesungguhnya tujuan kita hidup di dunia ini. Inilah tema yang akan dibahas oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Profesor Daud Rashid dan Dr. Abdul Muta'ali. Seperti biasa, insya Allah nanti untuk memperdalam tema kita telah siapkan dalam segmentasi tanya jawab, yaitu 3 segmen di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu, selamat menikmati dan selamat mengikuti kajian dan nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indrisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Enggak ngantuk kan? Iya. Siang hari habis makan, tetapi karena tema kita tentang tauhid, segar lagi tuh mata. Jadi tauhid secara bahasa kan arti tauhid itu mengesahkan. Kan begitu? Jadi para ulama memang mempunyai pembahasan yang ya lumayan jelas bahwa manusia itu harus mentauhidkan Allah. Penjelasan detailnya umpamanya bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Itu namanya tauhidur rububiyah. Apa maksud tauhid rububiyah ini? Bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu maha memiliki, dan Allah itu maha pengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi setiap manusia harus meyakini itu. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi dari tauhid yang tadi baru kita sebutkan itu, mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, tunggal, pemilik segala-galanya di dunia ini, ada konsekuensinya. Harus dialah satu-satunya yang kau ibadati. Jadi jangan hanya ngaku saja, saya bertuhankan Allah, saya mengaku bahwa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha tunggal. Tapi terus siapa yang kau sembah? Siapa yang kau ilahkan? Oh, itu persepsi masing-masing. No way, tidak ada itu. Kalau dia adalah Tuhan yang kau anggap sebagai penciptamu,
pencipta alam sekitarmu, maka dialah yang berhak untuk menerima ibadah dari makhluknya. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Jadi makna yang sering kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, ini memang perlu sedikit diluruskan. Bukan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, tetapi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau tidak ada Tuhan, banyak juga orang mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi yang menjadi sasaran di sini, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadati kecuali hanya Allah. Jadi baru kita menjadi seorang muslim yang benar apabila kita hanya mengarahkan penyembahan kita kepada Dia semata-mata. Karena banyak juga orang yang mengklaim kami ini menuhankan Allah loh, mentauhidkan Allah, tapi Tuhannya, artinya yang disembahnya banyak. Jadi oleh karenanya yang menjadi tekanan di situ adalah ibadah, penyembahan. Kepada siapa kau mengarahkan penyembahanmu? Harus satu-satunya kepada Dia. Jadi dalam bahasa Arabnya namanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk menerima penyembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahwa makna penyembahan atau ibadah ini, ya betul, intinya itu ritual, kan begitu ya. Penyembahan dalam bentuk ritual itu sudah jelas merupakan makna inti dari ilah. Akan tetapi ada makna lain yang lebih luas makna ibadah itu. Di antaranya apa? Ketaatan, ketundukan. Dalam bahasa Arabnya ta'ah, al-inqiyad. Jadi tauhid uluhiyah itu mengharuskan kita untuk hanya taat kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kata apa? Kalau kita masih tunduk dan patuh kepada makhluk yang Allah tidak sukai, maka berarti kita dalam hal ini apa? Menduakan tidak? Menduakan. Satu sisi kau mengatakan aku menuhankan Allah dalam ibadah. Memang engkau sholat, ya. Tapi di luar sholatmu tak kelihatan engkau menuhankan Allah itu. Masih ada Tuhan-Tuhan lain, sesembahan lain yang kau patuhi, kau tunduk kepada kemauannya. Bahkan itu semuanya bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kita ini harus mengoreksi pemahaman tauhid kita, Pak. Banyak sekali yang keliru, mulai dari terjemahan sampai kepada pemahaman. Kalau terjemahan tadi tidak ada Tuhan selain Allah, belum lengkap. Perlu diluruskan. Tidak ada yang berhak untuk disembah. La ma'bud bihaqqin, dengan sesungguhnya kecuali hanya Allah. Kemudian makna penyembahan itu tidak hanya sekedar apa yang kita sebut dengan ritual, berkurban, sholat, puasa, hanya semata untuk Allah. Ya itu oke, itu intinya. Tetapi makna menyembah ini juga taat. Ada cerita Adi bin Hatim, seorang sahabat. Seorang sahabat memakai kalung dari perak. Dilihat Nabi, Adi lepaskan itu. Kenapa wahai Rasulullah? Dibacakan Rasul, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu yang punya itu tadi, simbol itu tadi, menjadikan ahli mereka, rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Itu Al-Quran. Lalu Adi mencoba berdiskusi. Ya, dia mengeluarkan pemahamannya. Wahai Rasulullah, sebenarnya mereka tidak menyembah rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka itu sebagai tandingan selain Allah. Mereka tidak menyembah mereka. Dengar apa kata Rasulullah. Bukankah mereka patuh kepada tokoh ulama mereka,
Hah? Kalau ulama mereka itu mengharamkan sesuatu yang halal, mereka ikuti. Kalau mereka tokoh-tokoh itu mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, mereka ikuti? Tidak. Mereka ikuti, maka itulah makna menyembah rahib dan ahbar mereka. Jadi dari sini apa yang muncul pemahaman Bapak? Bahwa makna menuhankan itu tunduk, patuh, mengikuti apa yang tidak Allah izinkan untuk diikuti. Baik, terima kasih Prof. Silakan kembali ke tempat duduk, dan itulah tadi alhamdulillah kita telah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa makna la ilaha illallah ternyata tidak seperti yang kita pahami selama ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lantas bagaimanakah menanamkan pemahaman yang benar tentang ketauhidan di dalam diri kita? Insya Allah Ustadz Abdul Muta'ali akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan dalam segmentasi yang kedua ini Dr. Muta'ali akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita menanamkan ketauhidan yang benar di dalam diri kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para sepuh penispuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur ya, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Makna tauhid, secara etimologis tauhid itu artinya mengesahkan, mewahidkan, mewankan. Ini TV One berarti TV apa ini? Luar biasa. Sebetulnya tauhid itu, mengesahkan itu, ini ibu-ibu yang amat sangat paham dan harusnya menjadi sponsor utama, ya. Karena ibu-ibu nggak mau diduakan, maunya ibu ditauhidkan. Betul nggak? Diizinkan nggak suaminya nambah, punya cabang? Allah itu ibu-ibu lebih pencemburu ketimbang ibu-ibu semua. Betul kayak ya? Luar biasa. Allah itu pencemburu berat. Kalian aku yang ciptakan, aku yang kasih rezeki, aku yang pelihara, kok yang disembah bukan saya? Bagaimana itu? Ailahum ma'allah, ada Tuhan gak selain saya, kata Allah. Allah itu pencemburu berat. Makanya ibu-ibu harusnya menjadi sponsor utama apa? Tauhid. Gitu ya. Maka ibu-ibu gak boleh tuh, anti tauhid gak boleh. Kenapa? Kalau ibu boleh, izinkan. Allahu Akbar. Michael Hart yang nulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau presentasi buku tersebut, hasil risetnya, ada obrolan dengan para wartawan. Kenapa sih Muhammad nomor 1? Gak ada kerjaan aja. Masalahnya Muhammad itu jujur dia. Logika ketauhidannya gak bisa dibantah. Dalam satu organisasi, ya ada 2 ketua. Kira-kira beres nggak tuh organisasi? Beres nggak? Pakai logika aja. Makanya kenapa wahyu pertama Islam itu logik betul. Iqra, bacalah. Kenapa? Karena tuh ketauhidan selaras dengan logikanya. Luar biasa dahsyat. Kita nih manusia tanpa adanya Tuhan, waduh repot. Ya, akan terjadi chaos di mana-mana. Lao Tse, guru bijak dari Cina.
Ya, jadi Cina itu terbagi, dia masa sejarahnya ada 3. Pertama masa Sun Gokong yang disebut dengan apa itu Cina, peradaban Cina ya, bahwa manusia itu hidup karena apa? Pertama reinkarnasi. Kemudian hidup di dunia kenapa? Karena mencari karma positif, kan begitu ya. Terus bagaimana dengan Sun Gokong? Oh, karena dia dapat karma negatif. Dulu ketika masa reinkarnasi di surga dia melakukan apa? Kebatilan-kebatilan. Maka Sun Gokong mukanya kayak apa itu? Kayak hewan kan? Karena dia tidak mendapat karma positif. Dia dapat karma apa? Negatif. Jadi mesti balik dulu, nanti meninggalnya bukan ke Tuhan tapi ke apa? Reinkarnasi lagi. Kan begitu. Nah, ada fase kalau kita baca sejarah Cina, ada Lao Tse. Ini guru luar biasa. Kata beliau, wahai murid-muridku, kita ini hidup karena ada yang maha menghidupkan. Ya, terus ditanya nih sama murid-muridnya, namanya siapa? Nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Terus tahu nggak bahwa kita ini ada yang mengatur, ada yang melindungi, ada yang memberi kesehatan. Kata murid-muridnya, namanya siapa? Keberadaannya di mana? Diamnya di mana? Istananya di mana? Kata Lao Tse, dia nggak perlu tempat karena tempat punya makhluk. Ya, dia yang menciptakan semesta ini. Terus namanya siapa? Nggak bisa jawab. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW hadir di kota Mekah, diberikan wahyu oleh Allah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, namanya adalah Allah. Karena itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang berdakwah ke sana, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang diamanahi oleh Nabi, beliau membaca surat apa? Membawa surat Al-Ikhlas yang tidak bisa dijawab oleh Lao Tse. Nama yang mengadakan kita, nama yang mengatur kita, yang memelihara semesta, huwa Allah. Coba lihat diksi Qur'annya, Qul, katakan. Karena itu jangan malu-malu menyebut nama Allah, Qul, katakan. Para pahlawan kita sudah membuktikannya, menyebut nama Allah dalam preambul, atas berkat rahmat Allah. Karena perintahnya apa? Qul, katakan. Bisa katakan, bisa tuliskan. Subhanallah. Ketauhidan itu semua ayat ketauhidan menggunakan kata apa? Qul, qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena ketauhidan ini barang langka, enggak semua orang dapat kok. Ketika dapat, pegang dan sosialisasikan, share. Subhanallah. Karena itu para ulama mendefinisikan tauhid singkat, padat, komprehensif. Apa itu? Diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian apa? Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan apa? Dengan hati. Subhanallah. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan apa? Dalam seluruh aspek kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, perbuatan. Dari mulai bangun sampai apa? Sampai tidur kembali. Subhanallah. Ini makna apa nih? Makna tauhid. Jadi orang barat ya itu sebetulnya luar biasa, sangat tertarik dengan kita. Saya baca buku, insya Allah separuh lagi, sedikit lagi khatam, Mas Agung ya, Masyarakat Tanpa Tuhan, Society with God. Masyarakat tanpa Tuhan. Dia sebut 2 negara, Swiss dan Denmark, ya, bahwa kejujuran, keteraturan, kesehatan, kebaikan itu bisa dilakukan manusia tanpa dia perlu apa? Perlu Tuhan. Ini berbeda dengan hasil riset. Ada sebuah negara di Skandinavia. Negara ini paling banyak bunuh diri kedua di dunia setelah Jepang. Padahal indeks prestasinya luar biasa, indeks kesehatannya luar biasa, ya, indeks human resourcesnya luar biasa. Terus yang belum dia dapatkan apa? Boring. What next? Setelah ini mau ngapain? Nah, tauhid
yang dipromosikan oleh Islam bahwa kita berasal dari Allah. Ya. Ketika kita hidup di dunia, maka kita mengisinya apa? Itu merealisasikan ketauhidan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, kejujuran-kejujuran. Bahwa kita hidup di dunia jangan seenaknya. Oh, lakukanlah mumpung masa tua, lakukan apa yang menjadi keinginan kita. Enggak. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Sayus'al. Kita akan apa nih? Akan ditanya. Maka hidup kita mesti segaris lurus nih dengan apa yang digariskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak ada Tuhan boring. Stalin. Ya, Stalin yang nggak mengakui Tuhan ya, sama Lenin tuh. Subhanallah. Dalam waktu tertentu dia naik pesawat. Itu terjadi kegoncangan di pesawat yang luar biasa. Karena nabrak awan itu tuh, Mas Agung ya. Terus dia bilang apa tuh? Help me my God. Help me my God. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Katanya Anda nggak percaya sama Tuhan. Makanya dibaca surat An-Naml ayat 59 sampai 62. Adakah yang menciptakan alam semesta bukan Tuhan? Adakah yang membuat kita tenang selain Tuhan? Ilahumma Allah, ada Tuhan selain Allah enggak? Subhanallah, ini luar biasa. Orang yang tidak mengakui Tuhan, ateis, pada momen tertentu dia amat sangat membutuhkan Allah, kehadiran Tuhan semesta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muta'ali, luar biasa sekali paparan dari guru-guru kita, dan tentu saja kita akan lebih dalam lagi mencermati, memaknai tentang ketauhidan dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan memahami hakikat daripada tauhid. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas, mudah-mudahan akan semakin jelas dengan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Rindrin yang akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silakan Bunda. Ya, maskernya bisa dibuka sebentar. Sudah dinyalakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rindrin, mohon izin Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, mohon maaf. Silakan dibaca pelan-pelan. Selain meyakini tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah dan juga yang benar untuk layak disembah, bagaimana sih merealisasikan tauhid dalam kehidupan saat ini yang sangat kompleks? Merealisasikan tauhid pada saat ini dalam dunia yang sangat kompleks, apalagi kehadiran media sosial dan lain sebagainya yang membuat distorsi kita. Prof, silakan dijawab Prof. Iya, jadi ini pertanyaan menantang ya. Bagaimana merefleksikan tauhid dalam kehidupan modern? Karena salah satu fungsi ilah yang kita bilang la ilaha illallah itu, salah satu makna ilah itu yang kita bergantung kepadanya.
Awas. Nggak lepas-lepas ini tangan nih. Hati ini bergantung. Kita hanya bergantungnya hati itu kepada siapa, Pak? Allah kan? Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaannya kepada Allah itu sangat hebat. Nah, jadi disinilah kita harus berhati-hati. Saya katakan berhati-hati. Jangan sampai keberadaan makhluk-makhluk di tengah kita ini membuat hati kita terpecah dari kecintaan kepada Allah, bergantung kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Awas. Ada hadis dari Nabi. Nah, ini hadis ini mungkin pernah didengar. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Hadis Nabi. Jangan kamu agung-agungkan aku. Yang ngomong ini siapa? Rasul. Jangan kamu agung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasara mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Nah, coba saya ajak Bapak berpikir tuh. Kira-kira Bapak paham nggak maksud Nabi itu? Jangan ada yang kamu agungkan sekalipun aku, kata Rasul. Padahal kita cinta kepada Rasul seperti apa, Bu? Kan begitu? Tapi mengagungkan jangan. Artinya jangan berlebihan lah. Cinta kepada makhluk boleh, alami. Tetapi jangan berlebihan. Tunduk kepada makhluk mungkin wajar. Bawahan kepada atasan. Tapi jangan berlebihan. Bisa paham? Karena kalau sudah melampaui batas kepatuhan, ketundukan, kecintaan kepada makhluk, ini namanya apa itu? Mensejajarkan makhluk dengan Allah, dan itu berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Nanti kita khawatir di akhirat. Di akhirat nih Pak. Di dunia kita bisa berbahasa basi. Nanti dari akhirat, benar nggak aku Tuhanmu? Oh benar ya Allah. Bohong. Karena kau lebih cinta kepada A, B, C, D daripada kepada aku waktu hidupmu di dunia. Kira-kira Bapak siap gak dengan keadaan seperti itu? Gak siap kan? Di depan kita neraka. Jadi saya hanya mengajak, menyadarkan diri saya dan kita semua, ayo, bahwa Allah itulah di atas segala-galanya. Kita boleh cinta kepada sesuatu karena kita perlu, ya, namanya pekerjaan, betul tidak? Cinta pada pekerjaan, betul tidak? Tetapi jangan sampai kecintaanmu kepada pekerjaan, kepatuhanmu kepada siapapun manusia melebihi pada kepatuhanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andri yang akan dijawab oleh Profesor Muta'ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto, izin bertanya. Sekarang buku sejarah Islam beredar di mana-mana. Begitupun juga buku sejarah agama lain selain Islam. Pertanyaan saya, apakah boleh kita sebagai umat muslim membaca buku sejarah selain sejarah Islam? Terima kasih. Betul. Jadi berkaitan dengan masalah tauhid tadi. Menarik sekali. Silakan Ustaz Muta'ali. Baik, jazakallah khair, pertanyaannya bagus Mas Andri ya. Islam itu agama yang menerima untuk melakukan dialog. Bahkan Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu, coba datangkan semisal ayat seperti Quran. Jadi Quran itu enggak dogmatik. Dia logis betul. Itu. Bahkan urusan ketauhidan itu Al-Quran bertanya. Oke deh, kalau kalian punya Tuhan yang baru, punya Tuhan lain selain Allah, ya, coba jelaskan kepada saya, Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan langit? Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan bumi? Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 4.
Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat utuni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Ya, kasih tahu kepada Tuhan-Tuhan kalian selain aku, kata Allah. Kalau kalian Tuhan, apa kontribusi dalam penciptaan bumi? Subhanallah. Apa kontribusi dalam penciptaan langit? Karena itu Al-Quran dahsyat. Ini kata Michael Hart, agama yang menjelaskan tentang proses penciptaan semesta, gerhana, dan metafisika. Quran paling detail. Jadi silahkan baca, lalu compare. Itu sebabnya Al-Quran ya, itu ketika hadir untuk semesta, Quran nggak mengatakan begini, Taurat, Injil, Zabur discontinue, nggak bilang begitu. Tapi Quran bilang apa? Wal yahkum ahlul injili bima anzalu fi. Ya, penganut Injil silakan amalkan Injilnya, lakukan komparasi, analisis perbandingan. What different between it? Di mana bedanya, di mana samanya? Jangan-jangan lebih banyak samanya. Baca. Subhanallah. Apalagi ilmu ketauhidan. Dahsyat betul. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Ilah itu ada bentuk pluralnya, jamaknya. Ilahun, ilahani, alihat. Tapi kalau Allah ada jamaknya enggak? Ada pluralnya enggak, Prof? Ada enggak pluralnya? Tidak ada. Menandakan bahwa selain Allah, ilahun banyak pluralnya. Bisa jadi harta kita jadikan Tuhan, kan begitu. Karena alihaya lahu yang terambil dari kata itu adalah ilah. Itu ada pepatah Arab bilang apa? Alih tuka. Ya. Seorang istri enggak mau dicerai sama suaminya. Ya. Istri nggak mau dicerai sama suaminya, bilang apa? Alih tuka, aku masih butuh Anda. Berarti istrinya adalah apa itu? Tuhan. Ya, bisa jadi jabatan itu Tuhan, betul nggak? Bisa jadi dunia itu adalah Tuhan, bisa jadi dan lain sebagainya itu adalah Tuhan. Karena itu yang masih mengalahkan Allah itu luar biasa. Bukan hanya di lisannya, bukan hanya di hatinya. Ibrahim. Contoh luar biasa. Bagaimana dia men-challenge Tuhan, men-challenge Allah. Kenapa dia gampang betul mengorbankan Ismail ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah men-challenge Allah. Ya Allah, kalau engkau betul Allah, bagaimana menghidupkan tulang belulang yang sudah mati? Ya, kamu enggak beriman? Oh, ini lihat ma'inna qalbi. Al-Baqarah 260. Apa kata Allah? Fakhudh arba'atan minat thair. Kalau kau nggak percaya, ambil 4 jenis burung. Kan begitu kan? Ambil 4 jenis burung. Kau sembelih, kau potong-potong, kau cincang, lalu taruh di tempat yang berbeda. Pasti mereka akan kembali dengan tubuh yang tidak tertukar. Oh benar Tuhan saya nih Allah. Sebelumnya ada riset Ibrahim. Apa itu? Ini bulan nih. Ini Tuhan nih. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba hadza rabbi. Ini Tuhan. Tapi ketika falamma afala, ketika bulan itu pergi, ini bukan Tuhan. Qala la uhibbul afilin. Masa Tuhan begitu? Aku enggak senang yang on off kan begitu tuh kan? Lalu datang bintang. Falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Ini nih mungkin Tuhan. Ternyata pagi hari lenyap. Paginya datang apa? Matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini matahari mungkin Tuhan dia, kenapa lebih gede. Falamma afalat, rupanya terbenam juga dia. Bukan Tuhan. Jadi Ibrahim melakukan riset. Jadi logika ketauhidan dalam Islam dahsyat. Makanya Karen Armstrong bikin buku apa? The History of God, sejarah Tuhannya. Kalau Tuhan masih bisa dicek sejarahnya, bukan Tuhan dia berarti. Kenapa? Tuhan qadim, dahulu tidak ada yang mendahului. Maka buku-buku sejarah itu baca. Nanti akan kelihatan. Ya, mana yang betul-betul putih, mana yang putih, mana yang udah abu-abu, mana yang sudah hitam sama sekali.
Gitu. Jadi kita mesti open minded, mesti pemikiran terbuka. Makanya disuruh apa oleh Quran? Iqra, bacalah. Luar biasa sekali. Insya Allah nanti kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tengah hakikat tauhid. Kita akan lanjutkan lagi tanya jawab kita yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin yang akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahrudin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap keesaannya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang tersebut percaya terhadap adanya keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali ini ya. Jadi artinya kita meniadakan Tuhan, tidak mengikuti aturan-aturannya, tapi kita yakin bahwa Tuhan ada. Ini kan muncul isme-isme. Yai, silakan. Ya. Jadi itu mirip saja seperti orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Orang Quraisy di zaman jahiliyah itu mereka percaya ada Allah tidak? Percaya. Ya, mereka percaya kalau yang menciptakan alam ini Allah. Jadi makanya itu kalau dibandingkan zaman sekarang, komunis itu lebih parah dari musyrikin Quraisy. Komunis itu sama sekali tidak percaya Tuhan. Orang musyrik Quraisy masih percaya yang menciptakan alam ini Allah. Anda tahu dari mana itu? Dari Al-Quran. Allah yang menceritakan Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya itu orang Quraisy di sekitarmu itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Waduh. Kalau mereka percaya, kalau begitu mereka percaya ada Allah. Iya. Hanya saja tidak menuhankan, tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah. Itu persoalannya. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah tauhidnya, mereka memiliki tauhid rububiyah, namun tidak memiliki tauhid uluhiyah. Diterima enggak itu? Tidak. Tidak diterima. Yang diterima itu tauhid uluhiyahnya itu yang penting. Karena apa gunanya kau percaya Allah menciptakan langit dan bumi, toh kau juga tak beribadah kepadanya? Apa gunanya? Apakah nanti di hari kiamat orang yang seperti ini datang kepada, ya Allah, aku dari dulu percaya bahwa engkau itu pencipta langit dan bumi. Terus selesai persoalan? Tidak. Bahwa Allah itu harus disembah. Nah, itulah makna yang kita bahas dari awal tadi apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak kecuali hanya Allah. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan ajaran ini bisa ya sampai ke seluruh ya masyarakat kita, agar tidak cukup hanya meyakini pencipta alam ini Allah. Akan tetapi harus ada lanjutannya. Yang kau tuhankan itu siapa? Yang kau agungkan itu siapa? Nah, sampai hadis yang kita sebut tadi di dalam ceramah tadi itu, apa yang kita sebut tadi Pak? Rasulullah sendiri tidak menerima kalau dia diagung-agungkan. Padahal dia sumber ajaran. Agung-agungkan, jangan. Yang berhak kau agungkan itu siapa? Allah Ta'ala. Dalam bahasa kita itu apa? Pengkultusan. Makanya orang yang bertauhid, yang belajar tauhid dalam, tidak akan mau mengkultuskan siapapun manusia. Karena pengkultusan itu hanya berhak diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Wirma
yang akan dijawab oleh Dr. Muta'ali. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tentang tadi kan tauhid diucapkan dengan lisan ya, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Itu bagaimana caranya agar kami mengajarkan pada anak-anak kami benar-benar, terutama yang fase yang kedua ya, diyakini dengan hati dan selanjutnya seterusnya sampai diamalkan dengan perbuatan agar istiqomah selalu gitu. Betul. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus nih. Baik, terima kasih Ibu Irma. Penanaman tauhid kepada anak, Ustaz Muta'ali. Baik, pertanyaan yang luar biasa dan pertanyaan hidup nih ya. Dulu para alim ulama kita, ulama salaf kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Anak-anak itu senang nyanyi, senang didongengkan sebelum tidur. Maka amat sangat baik ketika ulama kita dulu mengajari wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Itu kan luar biasa itu. Bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak perlu ada yang mengadakan, beda dengan kita. Kita sering anak kita bawa ke mall tuh ya, ada robot-robotan, ada mainan. Mah, itu bagus betul mah. Itu kayaknya buatan Jepang mah ya. Nah, di situ masuk tuh tauhid. Nah, orang Jepang pinter ya, bisa bikin robot kayak gitu. Apalagi Tuhannya orang Jepang yang maha menciptakan otak orang Jepang. Jadi nggak berhenti di situ tuh. Selesai sampai robot, selesai teknologi, Pak. Subhanallah. Quran itu ketika berbicara langit dan bumi. Langit selalu plural, bumi selingnya singular. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk Allah bertasbih di langit menggunakan plurals. Ya, langit bukan langit atap bukan. Dan satu bumi. Apa artinya? Bangsa yang menguasai dunia, bangsa yang menguasai langit, menguasai dunia dia. Kalamnya saja luar biasa. Nak, siapa ayah kamu nak? Bapak. Bapaknya bapak siapa? Kakek. Kakeknya kakek siapa? Oh pasti semua ada yang mengadakan. Adam bagaimana tanpa ayah tanpa ibu? Oh ada Allah yang maha menciptakan. Subhanallah. Karena itu kalimat-kalimat dalam Quran luar biasa. Badi'us samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Fatir ya menciptakan tanpa perlu contoh. Kita bikin perlu apa nih? Perlu contoh. Anak kecil, ya biasanya ada lomba mewarnai, bukan lomba menggambar, betul nggak? Kenapa? Karena frame-nya udah ada, sketsanya udah ada, tinggal dia apa? Diwarnai. Gambarnya bikin belum? Belum. Subhanallah. Nah dari situ, nah bisa bikin gambar nggak? Belum bisa mah, baru bisa mewarnai. Nah yang bikin gambar kita, coba adek mukanya kayak gini, ibu kayak gini, bapak kayak gini, kakak kayak gini. Tapi orang mukanya gak ada yang sama ya. Itu penciptanya hebat betul. Subhanallah. Itu bab tauhid tuh kepada anak-anak tuh. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Sampaikan ilmu khususnya ketauhidan sesuai apa? Akalnya. Bahkan mohon maaf ada seorang guru besar itu menjadi mohon maaf tawadhu, bertauhid kepada Allah. Itu diajari oleh seorang Imam Al-Ghazali. Diceritakan dalam kitab Ihya. Imam Al-Ghazali usia 9 tahun disuruh pesantren sama ibunya. Berangkat kamu ke sana pesantren. Di tengah jalan ketemu mungkin seorang syekh. Namun amat sombong. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Waduh. Nggak ada yang nanya, kenapa? Takut duluan. Imam Al-Ghazali nanya. Saya syekh, mungkin sambil pakai bata gitu ya karena pendek, masih kecil. Saya syekh, saya. Bocah, mau nanya apa? Mohon maaf syekh, katanya nggak ada pertanyaan yang tidak bisa syekh jawab. Itu jumlah rambut syekh ada berapa helai? Bisa jawab nggak? Mas Agung bisa jawab nggak? Masa mesti digundul dulu tuh? Subhanallah. Nggak bisa jawab. Oh ini bukan pertanyaan. Katanya nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Jadi gimana sih? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Memangnya kamu tahu? Tahu.
Dari mana taunya? Rambut Syekh jumlah lainnya pasti genap. Dari mana taunya? Karena yang ganjil hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak percaya? Coba gundul, Pak. Hitung satu persatu, Pak. Subhanallah. Jadi itu sebabnya kita harus ikra. Kenapa para ulama cerdas? Kenapa Nabi itu fatanah, cerdas? Kalau Nabi nggak cerdas, bagaimana menyampaikan ketauhidan? Bagaimana menyampaikan Quran yang benar tapi caranya nggak benar, caranya nggak akurat, bisa kalah. Dakwah nggak boleh kalah. Quran menyatakan innal batila kana zahuq. Kita konstruksi keilmuan agar ketauhidan bisa sampai, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada waktu. Ustadz Daud, mungkin bisa ditambahkan, ketika kita berbicara tentang ketauhidan yang muncul adalah visualisasi. Padahal Allah kan laisa kamitslihi syai'un, begitu. Artinya seperti tadi anak-anak kecil, kamu harus begini, muncullah gambar-gambar seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi penyebab kegagalan dalam menerjemahkan eksistensi Allah sehingga muncullah ateisme dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya, Kiai? Memang ini sebuah tantangan ya bagi orang tua. Tapi kita tidak boleh berputus asa untuk memberikan jawaban, walaupun untuk sementara mungkin dia belum puas. Jadi pengalaman saya sampai sekarang pun saya masih punya anak kecil loh. Dari dulu saya punya anak kecil, sekarang masih punya anak kecil juga nih, umur 6 tahun nih. Umur saya udah 59 tahun, masih punya anak 6 tahun. Pertanyaannya itu gitu-gitu. Ya. Tapi kita doktrin dulu. Jadi doktrin itu siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Ini enak nggak ini makanan? Oh enak sekali. Ini lezat coklat ini, iya coklat. Menciptakan ini siapa? Allah. Kamu lihat itu gunung-gunung indah nggak? Bawa dia ke pantai, ke laut. Ini siapa yang menciptakan? Allah. Jadi perlu memang doktrin dulu. Nanti belakangan udah agak mulai dewasa, baru kita ajak bicara dengan logika. Tapi kalau dari sekarang diajak dari logika, mungkin dia pun nggak nyambung. Nggak nyambung, iya. Nggak nyambung juga, begitu ya. Jadi fasenya anak kecil itu doktrin dulu. Begitu saja. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami dalam Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Asyah yang akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Tafadhol, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau nanyakan bacaan apa yang kita bacakan sebagai orang tua yang broken home biar supaya anak taat beribadah, selalu bertauhid kepada Allah. Itu saja Pak Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan menarik sekali Prof. Jadi anak yang broken home ini bacaan apa sehingga dia bisa mempertahankan ketauhidan? Karena memang kalau broken home apalagi anak dari kecil bisa mendistorsi cara berpikirnya, Profesor.
Ada sih doa yang biasa dibaca oleh ustaz-ustaz kita ya. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqni birrahum. Agak panjang Bu ya. Itu di dalam surat apa ya Pak Ustadz? Hah? Dalam surat apa? Itu doa biasa yang dibaca oleh para ulama. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqni birrahum. Artinya, ya Allah berikanlah barakah kepadaku dalam hal anak-anakku. Kemudian wala tadurrahum, jangan engkau timpakan kepada mereka kemudaratan. Dan berikan petunjuk kepada mereka agar taat kepadamu dan berbuat baik kepadaku. Masya Allah ya. Kepada Allah taat, kepada orang tua berbakti. Nah, ini saya pikir memang doa yang dibuat oleh para ulama kita, tapi maknanya cukup bagus, ya. Tapi dalam bahasa kita pun boleh saja Bu. Allahumma rzuqni waladan salihan. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki anak yang soleh. Tidak usah pun terlalu terikat terpaku dengan doa tertentu. Ya sebagai ibu, permintaan orang tua kepada anak itu subhanallah luar biasa Pak. Cuma kadang-kadang kita ini keceplosan. Betul enggak Bu? Lagi anak kita itu bandel, memang kamu anak bandel. Diaminkan malaikat, betul-betul bandel. Hati-hati. Jadi anak itu walaupun artinya ya kenakalan anak-anak kan memberantakin rumah apa segala macam itu ya, membuang-buang ini. Anak soleh, anak soleh dalam hatinya. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Anak soleh, tidak boleh begitu nak. Itu jadi doa. Tapi coba kalau ibu marah, memang anak bandel kamu ini, iaminkan malaikat. Kedepannya jadi bandel itu anak. Didoain aja anak yang baik-baik belum tentu jadi baik. Apalagi diomelin, dicerca, dilaknat pula lagi. Astagfirullah. Jadi ibu-ibu ini jangan emosian. Nah gitu ya. Kalau bapak-bapak emosian masih mungkin ya. Nah, tapi ibu-ibu jangan jadi emosian. Ibu-ibu itu ya memang sabar. Nah, makanya anak itu perlu banyak supaya terlatih gitu. Nah Ustadz Muta'ali, kalau kita kembangkan dari apa yang disampaikan ibu tadi bahwa setiap manusia pasti mengalami masalah demi masalah. Dan ini adalah bisa kita katakan semacam ujian ketauhidan bagi kita. Nah Ustadz Muta'ali, bagaimanakah menjaga konsistensi tentang ketauhidan? Bahwa semua ini dari Allah. Kadang-kadang masalah ini justru menjauhkan kita dari Allah begitu. Ya udahlah, nggak perlu Tuhan begini. Bahkan nanti di akhir zaman Dajjal pun mengaku Tuhan. Nah ini kan otak kita ini sepertinya dimain-mainkan begitu. Padahal memang tujuan yang terakhir adalah ketauhidan yang murni. Ustadz Muta'ali. Baik, pertanyaan bagus Mas Agung ya. Jadi la ilaha illallah itu maknanya banyak. Bukan hanya yang disembah hanya Allah, yang yang kita ibadahi hanya Allah. Tapi yang tempat kita bergantung, tempat memberikan rezeki, membuat kita menjadi nyaman, maka Allah lah satu-satunya, begitu ya. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang membuat aku bisa tenang, nggak akan nanya lagi deh. Nabi jawabannya dua, qul amantu billah tsumastaqim. Iman dan istiqomah. Itu iman dan istiqomah bukan perkara mudah itu perkara sulit. Ada seorang ulama, beliau meringkas ketauhidan itu jadi 5. Pertama, kita meyakini bahwa kita ini minallah. Kita ini berasal dari Allah. Barat dengan Islam sama. Bahwa kita dari Tuhan, kita dari Allah. Kan begitu ya. Nah, kalau dengan peradaban Cina kita lain. Kalau mereka mengatakan dari reinkarnasi kan. Kalau kita dari Allah. Yang kedua, bahwa kita ini adalah fillah. Kalau kita sudah berasal dari Allah, kemudian kita hidup di dunia fillah, maka kita beraktivitas fillah sesuai dengan ketentuan Allah. Ada rambu-rambunya. Nah ini ada Pak polisi ini, kita lewat lampu merah aja kan titit. Atau enggak jepret tuh ya, nanti bayar pajak tinggian dikit. Kenapa? Kalau aturan semua ditabrak,
akan terjadi apa? Ketidakstabilan. Sama, Allah menciptakan semesta itu nggak cek kosong. Ada buku manualnya, namanya apa? Al-Quran. Bahkan kurikulum semesta itu cuma satu, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Maha Penyayang. Nah, tadi ibu bertanya, bagaimana sikap orang tua? Apa kata Nabi? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlak Allah. Allah itu penyayang. Walaupun hambanya, waduh buruk akhlaknya, zalim dan lain sebagainya, Allah nggak bosan ngasih tobat, Allah nggak bosan ngasih santunan. Subhanallah. Yang ketiga, karena kita mesti bekerja beraktivitas fillah sesuai ketentuan Allah, jangan khawatir kalau kita mohon maaf menggunakan hukum Allah. Kemudian kita islami, jangan khawatir nggak dapat rezeki. Kenapa? Lillah. Karena semesta ini, kerajaan langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Kenapa tauhid itu nama lainnya akidah? Akidah itu apa artinya? Ikatan, aqada ya'qudu, akdan, akad. Istri kita, bapak ya, istri kita dulu orang lain bukan? Ibu, suami ibu dulu orang lain bukan? Orang lain. Harta bapak-bapak dulu boleh nggak dipakai sama ibunya? Nggak boleh, kenapa? Orang lain. Setelah ada akad ikatan jadi milik siapa? Jadi milik istri juga. Bahkan kata istri, harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Enak betul. Kenapa? Ada akad. Apalagi kita membangun akad dengan Allah. Punyanya Allah. Punyanya Allah apa? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi. Jangan khawatir kalau kita teguh beriman. Istiqomah. Jangan khawatir kehilangan rizki. Lillah. Yang ketiga. Yang keempat apa? Ma'allah. Beraktivitaslah, bekerjalah, berkehidupanlah ma'allah. Sertakan Allah dalam kehidupan. Walaupun mohon maaf pimpinan nggak lihat, bos nggak lihat. Jangan berdasarkan CCTV kerja. Allah Maha Basir. Karena itu Imam Ghazali beliau menyatakan orang berbuat maksiat bukan perkara sepele. Ada masalah dengan akidahnya. Berarti dia tidak meyakini Allah itu apa? Basir, Maha melihat. Kalau kita menggunjing orang lain, mungkin orang yang kita gunjing nggak ngedenger. Allah itu Sami', Allah itu Maha mendengar. Yang kelima langsung. Yang kelima, minallah, ilallah. Kita semua akan kembali kepada Allah, akan diminta apa? Pertanggungjawabannya. Demikian Mas Agung. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan kembali pemahaman kita, barangkali menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memaknai ketauhidan. Insya Allah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama, kita aminkan mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi segala ujian yang pada hakikatnya itu adalah ujian untuk mengetahui kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan juga jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan acara Damai Nusaku yang disiarkan dari pukul 13 waktu Indonesia Barat di hari Senin dan Selasa. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا اللهم ارزقنا من مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.